Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Selamat datang nih di episode Kripik Sambel. Sebelumnya sih, sebelum ada Kripik Sambel namanya itu Kripik Ngoceh. Cuma kok kayaknya agak-agak gak catchy gitu namanya. Jadi karena gue orangnya rada sedikit labil, jadi gue ubahlah jadi sekarang namanya Kripik Sambel. Sambelnya itu singkatan dari sesat dan gembel. Agak-agak maksa sih. Pokoknya nanti di Kripik Sambel ini isinya macem-macem. Tentu masih ngomongin soal film, dari mulai list-list film terbaik gue lah, film-film pilihan. Kayak sebelumnya ada list misalnya horor terbaik versi gue atau film horor found footage favorit gue. Dan nanti juga ada teori-teori film juga, mungkin kayak sebelumnya teori Pengabdi Setan 2. Jadi Kripik Sambel itu bakal macem-macem lah isinya. Termasuk juga yang bakal gue obrolin di episode kali ini, yaitu subgenre yang sebenarnya udah mungkin gak asing di telinga kalian ya. Apalagi untuk mereka yang sering nonton film horor, pasti pernah lah nonton film dengan subgenre ini. Yap, gue akan ngomongin soal folk horror. Jadi apa sih folk horror itu? Gak seperti tema horor lain kayak rumah hantu atau slasher atau film horor zombie yang bisa mudah tuh kita kenali dari gaya, formula, dan juga lokasinya. Nah, untuk subgenre yang satu ini, yaitu folk horror, bisa dibilang lebih tricky untuk didefinisikan. Karena menurut gue secara estetik, mood, dan unsur bebunyi-bunyian dalam filmnya pun kayak gak boleh sembarangan. Ada karakteristik yang khusus yang harus ada nih di film folk horror. Jadi folk horror itu bukan hanya soal apa yang nantinya kita lihat, tapi juga yang terpenting nih apa yang penonton nantinya rasain. Menurut gue folk horror itu harus mampu bikin kita nggak nyaman. Jadi, jika cinta katanya datang dari mata lalu turun ke hati, bagaimana dengan folk horror? Nah, kalau ngomongin asal mulanya atau origin dari subgenre ini, kalau mau ditelusuri tuh ternyata muncul pertama kali di Inggris lewat 3 judul film, yaitu The Blood of Satan's Claw. Kalau di Indonesia kan jadi Ada Darah di Kuku Setan. Film horor tahun 1971. Lalu Witchfinder General tahun 1968. Dan ini nih yang mungkin paling sering kedengeran atau populer nih, The Wicker Man tahun 1973. Ada film remake-nya juga yang diperankan oleh Nicolas Cage. Nah, ketiga film ini kemudian dikenal dengan sebutan The Unholy Trinity of folk horror, yang nantinya akan dijadikan semacam template atau blueprint untuk film-film yang nantinya bernaung dalam tema ini. Dari film The Village M. Night Shyamalan sampai nantinya Apostelnya Gareth Evans. Udah pada nonton dong The Village, apalagi The Apostle. Ada di Netflix kalau mau nonton. Jadi walaupun agak sulit sekali lagi untuk dijabarkan definisi apa sih itu folk horror, tapi kalau yang udah sering nonton film-film dengan tema ini, subgenre ini, apalagi
makin susah aja tuh folk horror itu sekarang untuk soalnya udah makin folk horror itu jadi makin susah lagi didefinisikan karena makin berkembang. Tidak hanya yang bergaya mirip-mirip sama film-film berlabel Unholy Trinity tadi, tapi juga yang udah berbaur dengan folklore dan mitos lokal dari masing-masing negara pembuatnya, termasuk juga Indonesia tentunya. Jadi nih, untuk memudahkan kita mengenali dan mendefinisikan folk horror, gue mau mencoba merangkum lah. Apa sih yang biasa ada di folk horror itu gitu. Aturan-aturan apa yang bikin sebuah film jadi masuk kriteria folk horror. Jadi film-film subgenre folk horror ini ribet ya. Folk. Jadi film-film subgenre folk horror ini biasanya bakalan berbagi unsur-unsur mendasar ini nih, unsur-unsur yang sama di setiap filmnya. Satu adalah lokasi pedesaan tentunya. Countryside, pinggiran kota lah, pokoknya terpencil di hutan. Biasanya folk horror akan mengajak kita ke sebuah lokasi pedesaan yang gak hanya terpencil tapi juga jauh dari yang namanya kehidupan modern. Kalau di film horor Indonesia itu ada sih yang nyerempet-nyerempet kayak Makmum 2 misalnya. Desa terpencil kan tuh nggak kenal yang namanya listrik juga. Tapi sayangnya kebanyakan sinema horor lokal sebenarnya walaupun sangat mendekati kategori horor folk gitu kan, tapi ujung-ujungnya cuma mentok sama setting pedesaannya doang. Tapi fokus filmnya tuh tetap penampakan doang, jadi kebanyakan agak keluar jalur sih dari folk horror yang gue maksud di sini gitu. Nah, di nomor 2, komunitas terisolir. Setelah setting pedesaan, folk horror itu juga biasanya ada semacam komunitas terisolir. Jadi akibat sengaja atau nggak sengaja gitu mengasingkan atau secara alamiah terasing dari peradaban perkotaan atau modern, ada semacam nantinya grup masyarakat yang bakal kita lihat di film lewat sudut pandang si protagonis ini membentuk suatu komunitas yang berbeda gitu dari masyarakat pada umumnya lah pokoknya. Nanti kita bakal bisa lihat biasanya di film juga bakal terasa berperilaku dan memiliki tatanan berkehidupan yang berbeda dari cara orang-orang modern. Gak hanya dari sisi norma-norma dan hukuman bagi para pelanggar di komunitas itu yang biasanya akan terlihat ekstrim hukuman-hukumannya itu. Tapi juga secara keyakinan pun bakal berbeda dan terkesan sesat bagi kita yang hidup di kota dan modern ini. Ada misalnya nanti ada penganut pagan atau kebanyakan itu pemuja setan, satanik. Yang berikutnya, ciri khas berikutnya itu adalah ritual. Ada ritual-ritual brutal. Nah ini nih, kayaknya folk horror itu nggak sah kalau nggak ada adegan-adegan sadis. Ritualnya pokoknya kayaknya mesti brutal, bikin kita makin nggak nyaman lah nontonnya. Selain punya kebiasaan yang nggak normal, seperti nggak boleh keluar tuh dari desa apapun alasannya. Nah ini menunjuk ke The Village. Atau nantinya menari-nari telanjang bulat lalu mengelilingi patung dan segala macam berhala itu. Tema horror folk yang masih tradisional maupun yang modern biasanya punya ritual brutal yang berisi unsur-unsur okult, unsur-unsur witchcraft juga dan supranatural. Bisa nantinya untuk
dipersembahkan ritual itu, tumbal persembahan kepada dewa lah dengan cara dia tadi ditumbalkan misalnya, atau ada salah satu warga di komunitas itu yang disiksa sampai mati karena dianggap sudah berbuat dosa. Kayak misalkan di Apostol ada tuh yang kepalanya dibor karena dia dianggap sudah melanggar. Nah, dari ciri khas tersebut gue masuk ke film-film apa aja nih yang menurut gue terbaik di subgenre ini. Ada Midsommar. Nah, ini kayaknya hampir semua udah pernah nonton ya Midsommar, yang disutradari oleh Ari Aster, rilis di tahun 2019. Sempat tayang di sini meskipun itu sensornya bejat sekali. Ya, namanya udah biasa lah ya di sini sensor lah. Midsommar ini premisnya itu ada sepasang kekasih yang diperankan oleh Florence Pugh dan Jack Reynor. Mereka tuh dengan sekelompok teman bersama-sama diundang ke sebuah festival di Swedia untuk merayakan musim panas. Tapi alih-alih mendapatkan pengalaman menyenangkan, mereka justru mengalami serangkaian kejadian mengerikan ulah sekte pagan. Midsommar ini contoh folk horror yang mengadaptasi pakem tradisional, layaknya mengambil DNA langsung dari film-film The Unholy Trinity yang udah gue sebutkan sebelumnya. Lalu kayak menginjeksi elemen-elemennya ke dalam plotnya, mulai dari lokasinya yang tentu saja nggak tersentuh oleh peradaban modern, di tengah-tengah hutan kalau nggak salah ya, di lapangan terbuka gitu ada rumah-rumah, hingga nantinya aneka ritualnya yang sama sekali nggak masuk di akal manusia normal ya. Kalau soalnya yang di situ ngelihat orang terjun bebas bunuh diri terus jatuh ke batu kayak biasa aja, kayak nonton topeng monyet atau apa gitu, ditepukin gitu. Gila ini salah satu film favorit gue, film favorit subgenre folk horror favorit gue lah ini, Midsommar salah satunya. Yang berikutnya ada The Ritual, bisa ditonton di Netflix, disutradarai oleh David Bruckner, film tahun 2017. Si David ini juga habis itu bikin film horor-horor keren sih. Ada The Night House, bisa nonton di Disney Hotstar. Lalu yang paling baru itu adalah Hellraiser, ya, belum nonton sih gue. Katanya sih bagus. The Ritual itu menceritakan sekelompok sahabat yang jalan-jalan ke pegunungan di Swedia. Disuguhilah tuh kemegahan pemandangan indah, tapi juga habis itu disambutlah oleh teror yang datangnya dari penghuni hutan penyembah dewa kuno. Dari liburan pun berubah jadi mimpi buruk lah. Kira-kira seperti itulah premisnya. Nanti si David Bruckner ini di The Ritual memadukan folk horror dengan unsur yang biasa kita tonton di horor bertemakan makhluk-makhlukan, atau ini folk horror dilebur dengan horror creature. Terus The Ritual itu kerennya nantinya bukan sekedar dipenuhi oleh mitologi Nordik, apalagi si makhluk nanti di akhir itu kan, yang bikin ceritanya jadi unik ya. Nggak sekedar dipenuhi oleh mitologi Nordik yang bikin ceritanya jadi unik, David
juga mampu memanfaatkan lokasi dengan sangat baik tuh. Lokasi hutan. Jadi kayak minimalisir budget lah. Budget yang ketat itu bisa dimaksimalkan dengan sangat baik untuk menghadirkan film horor yang begitu asik ketika meneror sekaligus menakuti. Ya, ini dari ritual pokoknya auto bikin bergidik. Padahal dari awal gak ada apa-apa gitu kan. Tapi bisa bikin gue merinding asli ketakutan. Film berikutnya ini, wadaw. Film Noroi. Yang belum nonton, waduh kebangetan. Apalagi pecinta found footage, dokumenter, kalau belum nonton Noroi karena kayaknya masuk neraka. Ini salah satu sutradara favorit gue selain Akira Kurosawa dan Yoshihiro Nishimura yang bikin Tokyo Gore Police. Ini yang bikin Noroi mesti masuk list film favorit gue folk horror itu. Nggak hanya ini salah satu dokumenter terbaik, tapi juga ini adalah contoh folk horror yang nantinya melebur dengan mitos lain dan budaya lain. Di sini adalah budaya dan mistiknya Jepang. Noroi itu kayak mengawinkan timur dan barat, namun nggak menghilangkan cita rasa khas horor ketimuran dengan mengadaptasi genre found footage yang pada waktu itu tuh nggak sepopuler sekarang ya. Tahun 2000 berapa? Noroi 2005 kalau nggak salah. Karena sebelum itu tuh nggak sepopuler. Setelah Oren Peli dan seri Paranormal Activity-nya muncul, habis itu baru deh tuh found footage itu kayak jamur di mana-mana. Setiap tahun ada aja filmnya. Noroi nggak sekedar, balik lagi ke Noroi itu nggak sekedar memberikan sebuah tontonan yang sangat menyeramkan menurut gue, tapi juga horror folk yang seperti gue bilang tadi yang udah melebur dengan mitos dan budaya Jepang ini juga dikemas amat meyakinkan oleh si Koji Shiraishi bangsat ini. Hingga nantinya rekaman di Noroi itu kerasa beneran. Itu sih yang bikin Noroi itu sampai sekarang kayaknya membekas banget di gue. Karena itu film walaupun beberapa kali ditonton dan gue tahu itu bohongan, tetap aja gue kepengennya itu nyata gitu. Karena si Koji itu bikinnya senyata itu Noroi itu. Berikutnya ada The Wailing. Sutradaranya Na Hong Jing. Film tahun 2016. Si Na Hong Jing ini kayaknya emang sukses lah bikin di The Wailing ini, bikin mulut gue tuh kebuka lebar. Selagi lapis demi lapis di The Wailing itu misterinya lapis demi lapis itu mulai kebuka. Bangsat emang si Na Hong Jing ini. Tapi selain misterinya itu yang what the fuck gitu, yang bikin The Wailing ini semakin gue sukain adalah unsur religinya sih. Unsur religi yang dilebur dengan unsur supranatural. Jadi terkait nantinya itu iblis dan godaannya. Ini tuh mirip-mirip lah kayak The Conjuring 2 ya. Ini secara metafora religius sama munafik gitu. Kayak kita tuh kembali diingatkan bahwasanya iblis laknat akan melakukan bermacam cara untuk bikin kita lemah iman dan terjerumus masuk dalam daftar antrian masuk neraka kayaknya. Ini The Wailing berapa kali ditonton pun kayak balik lagi bikin gua ragu gitu. Sama lah kayak iblis juga kan suka bikin ragu dan bikin iman kita tuh kendor gitu loh. Sama ini The Wailing kayak metafora itu, kayak kita tuh pas balik lagi nonton kayak apa iya ini si cewek yang jahat, iya ini si Jepang yang jahat, bisa juga kan si
cewek itu yang katanya guardian itu, saya aja dia ternyata iblisnya ya kan. Nah itu ngehenya The Wailing justru di situ bikin kita ragu, goyah gitulah, keren banget lah. Nah Hong Jing emang anjing. Aduh, apalagi nih film berikutnya, film keren lagi nih. Kayaknya kalau ngomongin folk horror kayaknya nggak sah kalau ngomongin The Witch. Filmnya Robert Eggers di tahun 2015. Film debutnya nih. Ini katanya sih si Robert Eggers sampai riset banget lah. Settingnya itu kan tahun 1600-an ya, abad ke-17 ketika imigran dari Inggris tuh pada masuk ke benua Amerika. Debut penyutradaraan Robert Eggers ini menurut gue adalah contoh folk horror tradisional yang sangat sederhana dalam nakutin, tapi juga efektif banget nih dalam menciptakan sebuah ketakutan sekaligus suasana mencekam yang mendalam. The Witch itu bukan hanya keren, gak cuma handal dalam membuat kita terus dihantui oleh rasa penasaran, tapi juga maksimal banget dalam menghadirkan teror di sepanjang film. Tentu aja lah untuk satu tujuan, bikin kita gak nyaman. Folk horror tuh harus gitulah, pokoknya harus bikin kita tuh gak tenang sepanjang durasi. Ya contohnya itu nonton The Witch ini, padahal gak ada apa-apa sepanjang film anjing. Lu cuma diliatin kambing si Black Phillip aja takut. Jadi kayak cuma gak ada apa-apa, cuma pohon, bunyi-bunyian, terus konflik keluarga, tapi dari gak ada kekuatan gaib supranatural. Ada sih sedikit-sedikit, cuma kita kan kayak mikir juga ini ada di kepala doang, secara psikologis beneran ada gitu kan. Terus aja ditarik ulur kayak gitu. Itu yang bikin kita takut dari sesuatu yang gak ada sebenarnya. Nanti ada sih terakhir-terakhir kayak ada ritual gitu. Ada baru di reveal lah apa sih itu, apa bener ada witch kah, ada Lucifernya kah, ada nanti di akhir-akhir. Tapi bukan itu yang bikin kita takut, justru sebelumnya ketika nggak ada apa-apa, ketika si Anya ini berantem sama keluarganya, justru yang bikin kita takut. Apa iya dia witchnya atau adik-adiknya tuh yang kembar cewek cowok itu, apa dia gitu. Wah gila lah The Witch ini, sederhana tapi maksimal bikin takut. Film terakhir ada tentunya list ini nggak afdol kalau nggak masukin salah satu the Unholy Trinity folk horror, the original Wicker Man. The Wicker Man. Bukan yang remake ya, Nicolas Cage dikandangin lebah itu. Ini karyanya Robin Hardy di tahun 1973. Kayaknya kalau nggak ada film ini, Midsommar itu nggak bakalan ada lah ya. Sama kayak kalau nggak ada Black Sabbath, mungkin nggak ada yang namanya aliran musik metal. Padahal ini tuh yang bikin The Wicker Man ini keren adalah tontonan crime drama ini berbalut folk horror yang pada zamannya itu kontroversial. Mirip-mirip lah sama apa yang nantinya dilakuin sama Tobe Hooper setahun kemudian lewat The Texas Chainsaw Massacre. Ya ini 11-12 lah kontroversialnya. Hampir aja gue ngomong jorok. 11-12 lah gitu kan, pada zaman itu gak ada lah film-film sejenis ini, The Wicker Man gitu yang terus sama The Texas Chainsaw Massacre juga kan gak ada. Jadi pas muncul tuh orang wadaw gitu, sama kayak di Exorcist, shock gitulah. Salah satu dari yang gue sebutin tadi, di Unholy Trinity-nya folk horror ini gak hanya jadi blueprint yang penting, film penting, tapi juga menyajikan adegan-adegan yang disturbing menurut gue. Apalagi nantinya khususnya scene yang ikonik sekaligus legenda tuh nantinya di ending.
Well, mantep kan? Pokoknya menarik lah ini subgenre yang satu ini. Sebenarnya berharap banget Indonesia tuh dengan sumber kekayaan mitos dan legendanya suatu saat bisa ikut menambah semarak lah daftar film-film bertemakan horor folk. Karena landscape negeri ini pun sangat-sangat cocok untuk dijadikan arena bermain horor folk yang mengutamakan elemen desa dan hutan. Tapi bukan gak ada sebenarnya. Tapi selain Perempuan Tanah Jahanam yang kalau top 100 mungkin masuk lah ya. Tapi karena gue gak puas jadi gak gue masukin ke list ini. Jadi selain Perempuan Tanah Jahanam, judul film horor lainnya tuh masih tanggung dan kayak ada di area abu-abu untuk disebut folk horor atau bukan ya. Soalnya kayak fokusnya tuh cuma penampakan setan aja gitu. Well, sebenarnya masih banyak sih film-film folk horor keren lain kayak dari Malaysia ada Roh ya kan. Atau nanti The Blair Witch Project, The Medium, tapi tadi udah diwakilkan lah sama yang paling unggul ya kalau menurut gue sih Noroi. Kayak nggak ada obatnya. Terus ada Kill List juga keren. Terus ada film kalau nggak salah Jerman ya, judulnya agak-agak susah, agak susah. Itu judulnya agak-agak susah. Ya banyak sih film-film folk horror keren lainnya. Jadi silahkan yang yang belum nonton dari judul-judul yang gue sebutin tadi boleh dicari film-filmnya. Dan yang mau rekomendasikan juga silahkan taruh di komen. Karena selain di Spotify, di YouTube juga ini Keripik Sambal bakal gue upload. Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya lah. Silahkan rekomendasikan atau yang gak setuju dengan film-film yang gue sebutin tadi, oh itu bukan folk horror tuh. Thank you yang udah mau mendengarkan Keripik Sambal episode kali ini. Sampai jumpa. Gue udah rada-rada rebek nih ngomongnya. Sampai jumpa di episode Keripik Film selanjutnya. Gua Rangga, adios, ciao.